Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi, ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga, kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Desa Surorejo adalah desa kecil di pinggir hutan jati, jauh dari hiruk-pikuk kota. Penduduknya hidup sederhana, tapi cerita-cerita mistik dan kejadian ganjil sudah seperti makanan sehari-hari. Di tengah desa itu ada satu tempat yang selalu membuat bulu kuduk berdiri, perempatan kuburan tua, di mana 4 jalur tanah bertemu tepat di antara makam tak bernama. Konon jika mau melewati tempat itu lewat tengah malam, kau akan mencium bau menyan atau mendengar suara tangisan bayi dari arah yang tak jelas. Namun malam itu bukan hantu yang membuat orang-orang geger, melainkan darah manusia. Tanggal 13 bulan Suro sekitar pukul 2 dini hari, suara motor meraung dari arah utara desa. Motor itu dikendarai oleh seorang pria paruh baya, Pak Irwan, yang baru pulang dari sawah setelah menjaga pompa air. Ia melintasi perempatan kuburan dengan tenang, tapi tiba-tiba dari balik rumpun bambu 4 pria bertopeng keluar sambil mengacung-acungkan golok dan celurit. "Berhenti, turun dari motor lu!" teriak salah satu dari mereka. Pak Irwan menepikan motornya perlahan. Ia menatap mereka tanpa gentar. Para begal mendekat, mata mereka liar, tangan gemetar menahan amarah dan ketamakan. Salah satu langsung menghantamkan gagang golok ke kepala Pak Irwan, tapi pria itu hanya terhuyung sedikit, tidak berdarah, tidak jatuh. "Bacok dia!" teriak yang paling besar. Salah satu dari mereka mengayunkan golok besar tepat ke arah leher Pak Irwan. Dalam jarak dekat, seharusnya itu memotong habis urat nadi, tapi golok itu mental, seolah menabrak logam. Tak percaya, begal lain mencoba menusuk perutnya. Golok menancap tapi tak tembus kulit. Tak ada luka, tak ada darah, bahkan baju Pak Irwan hanya koyak sedikit. Yang ketiga menjerit panik, "Setan apa ini?" Pak Irwan hanya berdiri, matanya menatap kosong seperti bukan dirinya sendiri. Udara di sekitar perempatan tiba-tiba dingin, dan entah dari mana bau kemenyan terbawa angin. Dalam kepanikan, para begal mulai menyerang membabi buta. 7 kali bacokan menghantam tubuh Pak Irwan, namun semuanya gagal. Golok mereka patah, satu persatu dari mereka terjatuh. Sebagian merangkak pergi ketakutan. Salah satu dari mereka bahkan pingsan di tempat, mulutnya berbuih. Pak Irwan masih berdiri, tubuhnya utuh, tapi ia terdiam seperti tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Baru setelah para begal pergi, ia tertunduk perlahan di tanah, terengah-engah seperti kehabisan tenaga. Wajahnya pucat, tapi tubuhnya tak terluka sama sekali. Pagi harinya, berita menyebar cepat. Pak Irwan dibacok 7 kali, tapi kulitnya gak robek sama sekali, kayak batu. Warga mulai berdatangan ke rumahnya, beberapa menyentuh tangannya diam-diam, berharap bisa ketularan kuat. Beberapa lain justru menjauh, takut ada hal-hal gaib yang terlibat. Istrinya, Bu Lestari, hanya menggeleng dengan wajah cemas. Ia tahu suaminya tidak biasa, tapi ia juga tahu semua kekuatan pasti ada bayarannya. Dari balik jendela, Pak Irwan menatap jalanan kampung dengan tatapan kosong. Ia tahu malam itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Ia menyimpan rahasia, dan rahasia itu perlahan akan menagih harga. Setelah kejadian di perempatan kuburan, nama Pak Irwan seketika menjelma legenda hidup di desa Surorejo. Anak-anak menyebutnya pria batu, sedangkan orang tua menyebutnya orang yang sudah tidak bisa disentuh dunia. Beberapa warga mulai datang diam-diam meminta air yang sudah disentuh tangannya untuk obat sakit dalam. Ada pula yang membawa anaknya yang sering kesurupan, berharap Pak Irwan bisa menetralisir.
Namun tak semua orang mengagumi, banyak pula yang takut. Beberapa warga termasuk ketua RT dan Pak Lebe bahkan diam-diam berdiskusi, apakah Pak Irwan perlu dipanggil oleh tokoh agama karena ilmu semacam itu tak datang dari tempat yang bersih. Dan di balik semua itu, Bu Lastri, istri Pak Irwan, menyimpan kegelisahan mendalam. Suatu malam, saat hujan turun pelan, ia menatap suaminya yang duduk termenung di beranda. Sejak peristiwa pembacokan, Pak Irwan jadi lebih sering diam. Matanya kosong, kadang seperti orang yang sedang mendengarkan suara yang tak bisa didengar orang lain. Saat ditanya, ia hanya menjawab dengan suatu kalimat, "Sudah waktunya menghitung mundur." Kenangan yang tak hilang, hilangnya Pak Irwan 10 tahun lalu. Semua keganjilan itu sebetulnya tak datang tiba-tiba. 10 tahun yang lalu Pak Irwan pernah menghilang selama 40 hari. Saat itu ia berpamitan hendak menenangkan diri karena depresi berat. Ladangnya gagal panen, anaknya sakit keras, dan ia merasa hidupnya sudah di ujung. Ia tak pernah memberitahu kemana tujuannya, hanya meninggalkan sepucuk surat kepada istrinya. "Aku pergi untuk mencari jalan pulang. Jika aku kembali dalam 41 hari, lupakan aku sebagai suamimu." Hari ke-41 ia pulang, badannya kurus kering, kulitnya kehitaman, dan kedua matanya merah darah seperti habis menangis berhari-hari. Tapi ia pulang dengan wajah yang tenang dan berkata, "Mulai hari ini tak akan ada yang bisa menyentuhku." Sejak saat itu Pak Irwan tak pernah sakit, tak pernah terluka, dan tak pernah kesulitan rezeki. Ia bisa menanam apa saja, selalu tumbuh subur. Semua warga menyebutnya keberuntungan, tapi Bu Lastri tahu ada sesuatu yang ia bawa pulang dari tempat ia menghilang. Pertemuan dengan Kiai tua di lereng Gunung Lawu. Dari obrolan sepenggal-sepenggal, akhirnya Bu Lastri tahu bahwa suaminya pernah bertapa di lereng Gunung Lawu, di sebuah area terlarang bernama Sendang Geni, tempat yang hanya dikenal orang-orang tua dan peziarah aliran kejawen. Di sana Irwan bertemu dengan seorang kakek berjubah putih yang dikenal sebagai Ki Reksonegoro, sosok gaib yang disebut sebagai penjaga ilmu-ilmu kuno peninggalan leluhur. Ki Reksonegoro menawarkan jalan pintas agar Irwan bisa kuat, disegani, dan tak bisa dikuasai siapapun. Tapi dengan satu syarat, tubuh Irwan akan menjadi wadah, dan ia harus memberi persembahan setiap tahun berupa energi hidup. Tanpa pikir panjang, Irwan menerima. Ia melakukan ritual berat, berpuasa mutih selama 30 hari, tidak tidur di tengah makam tua, dan pada hari ke-40 ia meminta menelan benda seperti logam bulat yang menghangat di dalam perutnya. Sejak saat itu ia mulai merasa tubuhnya seolah kebal, tidak pernah demam, tidak pernah luka, dan mimpi-mimpinya selalu diisi bisikan gaib. Perubahan yang tak disadari warga setelah peristiwa di perempatan kuburan. Perubahan Pak Irwan semakin terlihat. Ia mulai sering terbangun di tengah malam dengan tubuh penuh dengan lumpur, seolah habis berjalan jauh dalam tidur. Ia pernah ditemukan duduk di pinggir sungai, wajahnya kosong, tangannya menggenggam tanah basah sambil bergumam, "1 tahun lagi aku harus memberi, atau mereka yang akan mengambil." Bu Lastri semakin khawatir. Anak mereka Raffi mulai sering sakit-sakitan dan ketakutan tiap malam. Ia bilang melihat sosok tinggi besar duduk di sudut kamar, hanya menatap setiap kali Raffi demam. Pak Irwan justru tampak segar bugar, seperti energinya berpindah. Di tengah malam Pak Irwan mulai mendengar bisikan yang terus-menerus memanggilnya, "Waktumu sudah dekat. Wadah harus memberi kembali darah atau kami akan ambil sendiri."
Dan setiap kali ia berkaca, ia mulai melihat bayangan lain di belakang punggungnya, tinggi, berjubah gelap, dengan mata merah menyala. Saat Pak Irwan menoleh ke bayangan itu hilang. Ia tahu ilmu kebal itu bukan cuma tameng, tapi juga penjara. Dan tahun ini persembahan itu harus diberikan kembali. Tapi kepada siapa? Atau siapa yang akan menjadi korban jika ia terlambat? Pasar Wage di Desa Surorejo adalah jantung kehidupan masyarakat. Setiap 5 hari sekali pasar dipenuhi penjual dari berbagai desa, membawa hasil bumi, ternak, hingga barang-barang keramat seperti keris, batu akik, dan dupa. Hari itu suasana pasar jauh lebih ramai dari biasanya, seolah ada yang tidak biasa menggelayut di udara. Pak Irwan datang pagi-pagi sekali, mengenakan jaket kulit tua dan sarung yang diselempangkan ke bahu. Warga menatapnya dengan campur aduk antara kagum dan ngeri. Nama Pak Irwan sudah meluas ke luar desa, lelaki yang dibacok 7 kali tanpa luka. Banyak yang diam-diam menunggu kehadirannya, ingin menyaksikan sendiri sosok yang katanya punya ilmu kebal asli. Namun tak semua orang senang akan kehadirannya. Dari arah timur pasar muncul seorang pria berbadan besar, mengenakan kemeja putih ketat dan celana loreng. Di sabuknya tergantung golok yang terlihat sudah menghitam karena darah. Namanya Suro Sentek, seorang preman dari desa Karanggede yang dikenal ganas dan tak segan membunuh bila tersinggung. Suro telah mendengar kabar tentang Pak Irwan dan merasa terusik. Ia dikenal sebagai pendekar jalanan yang ditakuti banyak orang, namun kini sorotan publik justru tertuju pada orang kebal dari Surorejo. Di tengah kerumunan pasar yang mulai padat, Suro berdiri di atas bangku warung lalu berteriak, "Irwan, kalau kau memang kebal, hadapilah aku hari ini. Buktikan di depan semua orang kalau nyawamu benar-benar tak bisa diambil." Suasana pasar mendadak hening, orang-orang mulai membentuk lingkaran. Beberapa pedagang menggulung lapaknya dan beberapa ibu-ibu menarik anak-anak mereka menjauh. Pak Irwan berdiri tenang di sisi barat pasar, menatap Suro dengan sorot mata dingin. Tanpa aba-aba, Suro menarik goloknya dan langsung menyerang. Golok itu langsung meluncur cepat dan tajam, mengarah ke bahu kanan Pak Irwan. Suara tebasan terdengar nyaring, tapi lagi-lagi tidak terjadi apa-apa. Golok itu membentur tubuh Pak Irwan seperti membentur kayu tua. Tak ada darah, tak ada bekas goresan. Suro mengumpat lalu membabi buta, menyerang bertubi-tubi. Bacokan pertama, kedua, ketiga hingga ketujuh, semua disaksikan mata kepala warga dan semuanya nihil. Golok hanya mengenai tubuh seperti membentur batu karang. Pak Irwan berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Namun setelah bacokan ketujuh, langit berubah mendung dan angin tiba-tiba berhembus dingin dari arah utara. Tiba-tiba seorang anak kecil di kerumunan menjerit histeris sambil menunjuk ke belakang Pak Irwan. "Ibu, ada yang jalan di belakangnya." Semua mata menoleh. Tapi di belakang Pak Irwan muncul sosok tinggi besar hitam, legam, matanya merah membara. Wajahnya samar seperti tertutup kabut, tubuhnya dililit kain putih lusuh, dan langkahnya tak menyentuh tanah. Sosok itu berdiri tepat di balik punggung Pak Irwan, lalu mengangkat tangannya seolah melindungi tuannya. Warga menjerit, beberapa orang pingsan. Suro Sentek yang tadinya sombong langsung gemetar dan menjatuhkan goloknya. Ia mundur perlahan, namun tiba-tiba tubuhnya terpental seperti ditampar angin kencang. Ia terkapar, matanya kosong dan tubuhnya menggigil. Pak Irwan tidak berkata sepatah pun. Ia hanya menatap langit lalu berbalik arah dan pergi. Suasana pasar porak-poranda, tak ada yang berani menghentikannya. Akibat dari pertunjukan gaib, malamnya seluruh warga membicarakan kejadian itu. Beberapa orang mendatangi rumah Pak Irwan dengan membawa sesajen dan dupa.
berharap mendapat berkah, namun yang lebih banyak justru mulai takut. Mereka sadar apa yang dimiliki Pak Irwan bukan sekedar ilmu kebal, tapi perlindungan diri dari makhluk alam lain. Bu Lastri sendiri semakin murung. Ia melihat Pak Irwan berdiri lama di depan cermin malam itu. Tubuhnya tampak berat, wajahnya pucat, dan ia berbisik lirih. Mereka menagih lagi. Suro bukan persembahan. Dia hanya batu uji, tapi persembahan tahun ini harus tetap diberikan, atau anak kita yang mereka ambil. Bisikan terakhir di tengah malam, tepat pukul 2 dini hari. Suara ketukan terdengar 3 kali di jendela kamar Pak Irwan. Tak ada siapapun di luar, tapi suara itu bergema langsung di dalam kepala Pak Irwan. 7 bacokan telah kau tahan, tapi 7 jiwa belum kau beri. Ingat perjanjian, waktu tinggal 3 malam. Tubuh Pak Irwan mendadak panas, di dadanya muncul tanda merah membentuk angka 3. Ia tahu waktu hampir habis dan ia harus memilih antara pengkhianatan atau kehilangan segalanya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit pekat tanpa bintang, dan angin meniup daun-daun pisang di belakang rumah Pak Irwan, hingga bergesekan menimbulkan suara aneh mirip bisikan. Di dalam rumah Pak Irwan duduk diam di ruang tengah, memegang selembar kain putih usang. Di kain itu tertulis 7 nama, semuanya dengan tinta merah yang memudar. 2 nama sudah dicoret, 5 masih tertulis jelas, dan yang paling bawah, nama itu adalah Rizky. Rizky, anak laki-lakinya sendiri. 20 tahun silam ketika Pak Irwan masih menjadi jagoan jalanan di kota pesisir selatan, ia terluka parah dalam sebuah perkelahian berdarah. Tak ada harapan hidup. Di ambang maut, seorang lelaki tua mendekatinya dan menawarkan penyembuhan mutlak dengan syarat 7 bacokan, 7 tumbal jiwa manusia. Pak Irwan menyetujuinya dalam keadaan setengah sadar. Tanpa berpikir jauh, ia mengira hanya mitos. Tapi setelah ia sembuh dan menyadari tubuhnya kebal dari senjata apapun, ia pun tahu bahwa perjanjian itu nyata. Sejak itu, tiap 2 tahun sekali ia harus menyerahkan 1 jiwa. Tapi 5 tahun terakhir ia berhenti melakukannya karena Rizky mulai besar dan ia ingin lepas dari dosa masa lalu. Ia mulai tobat, mulai menjauh dari dunia preman. Tapi ternyata makhluk penjaga perjanjian tidak pernah lupa. Dan kini karena ia menghindar, hutangnya menumpuk. 3 hari menjelang hari 7. Hari pertama Pak Irwan mencoba kabur dari rumah bersama Rizky dan Bu Lastri. Mereka naik mobil keluar kota berharap menjauh dari kekuatan gaib yang memburu mereka. Namun di jalan tol, mobil tiba-tiba mogok. Mesin berhenti total, ponsel tak bisa digunakan. Dan di kejauhan Rizky melihat bayangan hitam berdiri di tengah jalan tanpa wajah, menatap langsung ke dalam mobil. Pak Irwan langsung sadar mereka tidak bisa lari. Hari kedua ia mencoba menemui seorang kiai sepuh yang konon mampu memutus perjanjian gaib. Namun saat ia tiba di pesantren, sang kiai menolak menemuinya. Maaf Pak Irwan, Anda bukan hanya mengikat diri dengan setan, Anda telah memberi mereka darah. Perjanjian darah tidak bisa dibatalkan dengan doa biasa. Anda harus membayar lunas atau semuanya akan hilang. Di malam kedua, Pak Irwan duduk sendiri di ruang belakang rumah dengan dupa menyala dan kain putih bertulisan nama-nama di depannya. Bau dupa bercampur dengan aroma anyir darah dan tiba-tiba muncul entah dari mana. Tiba-tiba udara jadi beku dan dari kegelapan muncul sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup. Waktumu tinggal 2 malam. Pilih satu dari nama ini, atau kami akan mengambil semuanya, termasuk nyawamu dan anakmu. Kami tidak butuh alasan
Kami hanya butuh janji ditepati. Pak Irwan menatap kain itu lama. Satu nama yang belum dicoret selain Rizky adalah Paiman, mantan rival lamanya yang dulu pernah menusuknya dari belakang. Kini Paiman hanyalah seorang petani tua yang tinggal di ujung desa, sudah tidak berdaya. Pak Irwan mulai bimbang. Apa salah Paiman sekarang, bisik hatinya. Tapi kalau tidak, Rizky akan mati, anakku akan jadi tumbal. Ia pun mengambil pisau kecil dan mulai membakar dupa dari sisa darah kerbau. Ia membaca mantra yang ia pelajari 2 dekade lalu. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia ulangi lagi. Paiman, maafkan aku, tapi aku tak bisa kehilangan anakku. Satu nama dicoret tapi tak menyelamatkan. Esok harinya Paiman ditemukan tewas tergantung di gubuknya. Tak ada tanda kekerasan, namun matanya terbuka lebar dan lidahnya terjulur. Tubuhnya membiru seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Warga gempar, beberapa menghubungkan ini dengan kejadian duel Pak Irwan di pasar. Tapi Pak Irwan hanya duduk diam di beranda memandangi langit. Ia kemudian membuka kain putih itu. Nama Paiman memang sudah lenyap, namun yang membuatnya pucat pasi adalah kenyataan bahwa nama Rizky masih tertulis, dan angka merah di dadanya hanya berubah dari 3 menjadi 2. Tunggu, kenapa? Bukankah satunya sudah diambil? Dari balik pohon pisang terdengar suara tawa serak. Kau pikir kami menerima tumbal semudah itu? Dia bukan jiwa murni. Kau butuh darah yang lebih dekat atau lebih suci. Pak Irwan kini sadar satu-satunya cara menebus perjanjian itu adalah dengan darah keluarganya sendiri. Angka 2 yang terukir di dada Pak Irwan terasa semakin panas. Bukan hanya luka gaib, tapi semacam pengingat dari dunia lain. Bahwa waktu hampir habis. 2 hari terakhir sebelum malam ke-7 membuat rumah itu terasa seperti neraka. Dupa tak lagi mampu menahan energi gelap yang berkeliaran. Dan setiap malam Rizky mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Ia berdiri di depan nisan kosong dengan namanya sendiri terukir di sana. Di belakangnya sosok ayahnya memegang pisau. Pagi itu Rizky duduk di tangga rumah. Wajahnya pucat dan mata sayunya menatap ayahnya dengan ketakutan. Ia sudah menyadari semuanya. Ia bukan anak bodoh. Ia tahu sejak malam Paiman mati, ayahnya berubah, terlalu diam, terlalu gelap. Ayah, kamu pernah bilang gak akan pernah nyakitin aku. Tapi kamu juga pernah bilang kamu gak bisa lawan mereka. Pak Irwan menunduk, jantungnya seperti diremas. Aku gak mau jadi tumbal ya. Tapi kalau aku harus mati demi nutup semua kesalahan ayah, ya sudah. Tapi aku gak mau ayah jadi iblis. Air mata Pak Irwan jatuh. Ia memeluk anaknya erat, seolah memeluk hidupnya sendiri. Dalam pelukannya ia berjanji, tidak akan ada satu tetes darahmu jatuh. Ayah akan melawan mereka. Kalau perlu ayah kasih nyawa ayah sendiri. Malam ke-7 tiba. Pak Irwan mempersiapkan diri. Ia mandi dengan air limau dan bunga 7 rupa. Tubuhnya dibaluri minyak khusus yang dulu diberikan oleh dukun tua, yang kini sudah lama mati. Di tengah ruang belakang rumah, ia membuat lingkaran garam, meletakkan 7 lilin hitam, dan membuka gulungan kain putih. Tempat nama-nama itu tertulis. Hanya 2 nama tersisa, Rizky dan dirinya. Tepat pukul 12 malam, api lilin padam sendiri, dan ruangan mendadak membeku. Dari balik kegelapan muncul sosok-sosok mengerikan, tinggi kurus, bermata merah, dan berjubah kabut. 7 makhluk itu adalah penjaga perjanjian. Mereka datang untuk menagih. Kau tahu tak bisa mencabut janji darah anakmu yang akan menyempurnakan perjanjian. Serahkan atau kami ambil paksa.
Pak Irwan berdiri di tengah lingkaran, memegang keris pusaka yang tidak bisa melukai manusia biasa, tapi mampu membelah energi gaib. Ia menantang mereka. Aku yang membuat perjanjian, ambil aku saja, aku siap. Namun makhluk-makhluk itu tertawa melengking. Salah satu dari mereka menyeringai, kau sudah dibacok 7 kali dan tak mati. Tubuhmu bukan lagi milik manusia biasa, tapi anakmu, darah murni dari dagingmu. Dia sempurna. Tiba-tiba dari arah pintu belakang Rizky berlari masuk. Wajahnya basah air mata. Jangan sentuh ayahku, ambil aku rela. Pak Irwan berteriak. Tidak. Dalam kepanikan, keris di tangan Pak Irwan mulai menyala. Entah dari mana kekuatan itu datang. Mungkin dari niatnya yang murni, ingin menyelamatkan anaknya. Ia melompat ke arah makhluk pertama dan menusuk langsung ke jantung kabutnya. Jeritan keras terdengar dan satu makhluk meledak menjadi abu hitam. Pertarungan gaib pun terjadi. Pak Irwan bertarung melawan makhluk-makhluk penjaga satu persatu. Walaupun tubuhnya terkoyak secara gaib, setiap tebasan dari makhluk itu tak melukai kulitnya, tapi mengikis umur dan semangat hidupnya. Sampai akhirnya tersisa satu makhluk terakhir yang tinggi dan paling kuat. Ia menyerang Pak Irwan hingga tubuhnya terhempas ke dinding. Kau terlalu lama dilindungi, tapi kini waktumu habis. Saat makhluk itu mengangkat tangan untuk memukul ajal, tiba-tiba Rizky menerobos lingkaran garam dan memeluk ayahnya erat. Kalau ayah mati, aku ikut, tapi ayah gak boleh sendirian. Dan di saat itulah cahaya putih terang meledak dari tubuh Pak Irwan. Cahaya itu membakar makhluk terakhir menjadi serpihan energi. Suara jeritan menggelegar memenuhi rumah, dan semua lilin menyala kembali dengan nyala biru. Kain putih itu tiba-tiba terbakar habis, dan nama-nama yang tertulis menghilang bersama asapnya. Pak Irwan tergeletak, napasnya tersengal, darah mengucur dari mulutnya. Rizky mengguncangnya menangis memanggil-manggil ayahnya. Namun dari bibir Pak Irwan hanya ada satu kalimat terakhir. Ayah sudah bayar lunas. Jangan ulangi kesalahan ayah. Lalu ia pun menghembuskan napas terakhir. Di sebuah surau kecil di kampung pesisir, Rizky kini menjadi guru ngaji. Ia meninggalkan semua warisan ilmu ayahnya. Di belakang rumahnya ada sebuah batu besar dengan tulisan, di sini beristirahat Irwan yang pernah kebal bacokan, tapi tak kebal dari penyesalan. Sejak kematian ayahnya, tak pernah ada lagi makhluk-makhluk gaib mendekat. Rumah tua Pak Irwan tetap berdiri, namun ditinggalkan dan dianggap angker. Warga hanya menyebutnya rumah orang yang dibacok 7 kali tapi tak tersentuh. Dan kisah hidupnya hidup sebagai legenda bisu di sudut Indonesia.